Nah, pasangan harus segera menikah jika si wanita telah hamil. Oh, jadi hamilnya sebelum menikah gitu ya? Jadi misalnya kejadian gitu kan. Keluaran, Imamat Imamat, ulangan. bilangan. Sambung kata ya. Ya jadi misalnya ya entah bagaimana lah ya ternyata terjadi gitu. Nah apa langkah yang harus diambil? Apakah harus segera menikah? Oke, teman-teman semua siapin jawabannya. Ya kita sama-sama angkat nih ya. Iya, teman-teman siapin jawabannya ya. 3, 2, 1. Angkat HP kalian, saudara-saudara. Ini Tolong, kayaknya maksudnya menarik buat tolong biar ngelirik kelihatan. ya. Ada yes, ada no, Oke. ada no. Yes, tapi banyak. Yes, banyak. Jalan-jalan Jalan-jalan Dok dik duk. Tenang aja guys. Oke, gua mau tanya pendapat yang no dulu deh, Kurt. Gimana Kurt? Kalau menurut aku no, karena kan the act of it itself gitu kan, itu kan sudah melanggar gitu. Kalau misalnya kita menikah nggak cocok, divorce lebih salah lagi. So sebenarnya same thing aja gitu. Mau menikah atau nggak menikah kan sudah melakukan hal itu gitu. Ada kemungkinan lebih baik tidak dikawinin gitu. So balik lagi sih kondisinya gitu. Apakah mereka benar-benar mau menikah? Kalau mau menikah boleh gitu. Boleh. Tapi kalau segera gitu kan, kayak harus segera, iya kayaknya enggak deh. Iya. Tapi kurang lebih batasnya 9 bulan deh segerahnya itu. Pokoknya maksimal mikirnya iya 9 bulan itu, kalau enggak kan ya udah beda topik thank you gitu. Kurt jawabannya. Nah teman-teman boleh angkat lagi teman-teman. Saya belum selesai di sini. Saya masih mencari yang bilang yes. No. Oh yang bilang yes. Deh. Gimana? Kalau menurut gua masalah pertanggungjawaban aja sih. Kan yang Kurt bilang itu ada benarnya, perbuatannya itu udah salah. Tapi kalau misalnya udah salah terus kita nggak nikahin, berarti anak itu kemungkinan besarnya bakal tumbuh dengan single parent kan. Itu kayak lebih gak bertanggung jawab aja menurut gua. Dalam bro, nice, thank you. Thank you Jesslyn. Thank you. Oke jadi dua jawabannya ya masuk akal gitu Masuk ya. akal, Kita udah bisa ada lihat keren. dari kedua sisi tersebut. Menarik. Oke. Sekarang kita akan langsung tanyakan aja sama Ko Andre. Bakso. Silakan bakso. Makasih ya, makasih. Ko Andre yes atau no tadi? No. Oke. Gue memahami bahwa teman-teman yang mungkin angkat yes itu karena istilahnya kayak semacam kayak etisnya adalah ketika gue berani berbuat, gue berani bertanggung jawab. Ya, dan gue setuju begitu. Seseorang yang berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Tapi the question is adalah bagaimana jika seorang ingin bertanggung jawab tapi pada saat dia memang gak bisa bertanggung jawab. Itu pertanyaan gue. Karena gini, kita ada dalam kultur timur memang, di mana kultur timur itu adalah anak ini lahir besar, siapa papanya, siapa mamanya, dan demi menjaga nama baik, demi menjaga satu tatanan yang baik adalah baik kalau misalnya yang sudah, katakanlah sudah hamil sebelum menikah, dengan pasangan tersebut maka dia harus bertanggung jawab. Sekali lagi indah sekali kalau memang pada akhirnya dia akan menjadi ayah yang bertanggung jawab begitu ya, karena konteksnya ini kan biasanya kalau kita ngomong begini ruginya di ceweknya kan gitu kan ya. Betul. Berarti suaminya ini harus jadi suami bertanggung jawab. Cuman in practice gue kenapa mau ngomong enggak? Karena in practice gue menemukan terlalu banyak kasus di mana laki-laki itu, sorry itu saya laki-laki bejat. Wow. Kalau laki-lakinya adalah laki-laki bejat, so why should you gambling yourself untuk kemudian menikahi seorang yang lebih parah lagi, dan bukannya lu punya anak satu tapi lu punya anak dua. Yang di atas ini nakalnya minta ampun, berantakan. Kenapa lu mesti ini? Jadi mungkin pandangan gua agak berbeda dengan pandangan orang timur pada umumnya. Gua kalau misalnya ini kan hal yang pahit ya, maksudnya pahit ketika ada seorang perempuan yang hamil lalu kemudian katakanlah dihamili atau sama-sama inilah begitu ya. Lalu kemudian dia hamil, lalu kemudian belum dalam pernikahan. Gua melihat ada terlalu banyak penderitaan jika kita jump into pernikahan tetapi ternyata orang tersebut tidak siap jadi suami dan tidak siap jadi ayah.
Iya. Kalau gue kayak begitu, jadi gue lebih memilih untuk enggak. Paham. Jadi untuk avoid kayak semakin banyak lagi masalah Iya, gitu ya. karena gini, gue nggak kemudian menjudge bahwa orang yang sudah, mohon maaf ya, berhubungan sebelum menikah atau bahkan hamil, sorry, gue nggak menjudge bahwa pasti lu orang bejat. Nggak selalu, bisa jadi ya, mungkin orang baik katakanlah begitu, cuman ya itu tadi ya, tidur seranjang gitu kan ya, nggak ngapa-ngapain, ternyata ngapa-ngapain kan gitu kan, objek penelitian, nah misalnya. Puji Tuhan. Nah, terus kemudian terjadilah ya kalau memang akhirnya ya mengaku bertobat di hadapan Tuhan tapi kemudian bertanggung jawab dan belajar untuk jadi dewasa, punya kerinduan atau punya kapasitas untuk bertumbuh, bertobat, bertumbuh dan didewasakan, ya go ahead. Ya indah. Yes. Tapi pada kenyataannya ada begitu banyak orang sebenarnya nggak siap masuk dalam pernikahan loh. Dan kalau memang gak siap masuk dalam pernikahan dan bahkan katakanlah yang berbuat itu adalah orang, ya itu sorry tadi ya, bejat. Kenapa lu mesti menikahi orang bejat? Buat gue sih gitu. Iya. Makanya buat yang menikah ikut kelas pranikah Greenfield. Promosi kan bagus. Iya, Hello God belum punya ya kelas kan? Iya, belum siap. Dari Koswi mungkin? Atau sudah? Tadi gue yes. Nah, Tadi gue yes harus menikah. Ya enggak, ini kalau kita ngomong segera ya subjektif gitu ya. Segera itu 1 bulan, 9 bulan. 9 bulan. Tapi harus menikah. Karena memang dengan alasan yang sama tadi bertanggung jawab. Nah ketika kita kadang-kadang, ya gue ngerti sih ya kok Andre poinnya dan argumennya. Tapi dari sisi gue gak setuju dengan apa yang kok Andre bilang. Karena itu jadinya kita kayak membenarkan orang. Kalau lu gak siap tapi lu salah, gak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Selama lu belum siap, nggak usah bertanggung jawab. Dan itu akan terjadi terus-menerus. Bagaimana dia bisa belajar untuk bertanggung jawab? Kalau tiap kali dia berbuat salah, nggak apa-apa, lu nggak usah bertanggung jawab. Lu nabrak orang, nggak apa-apa, lu pergi aja, nggak usah bertanggung jawab. Nggak bisa. Dan bukan hanya soal cowoknya, tapi ceweknya juga lu berbuat. Ini kan bukan dalam konteks diperkosa ya. Iya. Iya. Bukan dalam konteks diperkosa. Iya. Cewek berbuat, ceweknya juga harus bertanggung jawab dengan cara ya lu menikah. Karena nggak ada yang maksa gitu ya. Lu berbuat, lu harus bertanggung jawab dong. Kalau memang cowoknya bejat, kenapa lu in the first place gitu kan? Kenapa lu udah tahu gitu udah bejat, ya kenapa lu sengaja? Nah jadi ini memang secara, kalau dari gua mungkin lebih keras untuk mengajarkan, ya lu nggak siap nggak apa-apa. Sekarang lah saatnya lu belajar untuk mulai bertanggung jawab, mulai dari sekarang ini. Ya, Pak Andre silakan tanggapi setelah acara ini, jangan sekarang. Karena intinya dua-duanya sebenarnya ngomongin soal tanggung jawab ya. Dua-duanya ngomongin soal tanggung jawab dan it's a right Dan thing. memang ada benernya gitu yang Ko Andre bilang dan yang Koswi bilang. Betul, ya. haleluya. Move on. Takut tiba-tiba lempar-lemparan. Nomor 10.